Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar konsumen Indonesia? Jadi selamat datang di podcast FKBI, Forum Konsumen Berdaya Indonesia. Saya Tulus Abadi selaku Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, dan saya telah kedatangan tamu ya bernama Ibu Nadia Ishadi. Ya, nanti kita akan mengulik kepada Ibu Nadia dengan tema yang kita bahas hari ini tentang kenapa sih kalau bulan puasa dan menjelang Idul Fitri terjadi lonjakan kenaikan harga-harga dan kebutuhan pokok. Nah, ini sebagai pengalaman Ibu Nadia nanti sebagai konsumen, sebagai manajer rumah tangga, kira-kira gimana cara mengantisipasinya, dan kira-kira juga nanti usulan-usulannya, tips-tipsnya seperti apa. Nah, itu kira-kira teman-teman konsumen Indonesia. Podcast kali ini kita akan membahas tentang lonjakan harga di bulan Ramadan. Saya kira teman-teman semua sebagai konsumen juga sudah mengalami hal ini. Nah, sebenarnya apakah karena kebutuhannya memang sangat tinggi, atau pasokannya kurang, atau apa kira-kira? Nah, Bu Nadia, mungkin bisa cerita kira-kira selama Ramadan ini apakah yang saya katakan tadi dirasakan juga oleh Bu Nadia selaku konsumen, selaku manajer rumah tangga, apakah memang seperti itu, dan kira-kira ininya gimana? Nah, silakan mungkin bisa cerita Bu Nadia. Iya, terima kasih Pak Tulus. Iya, saya sebagai ibu rumah tangga yang tentunya mengelola urusan makanan ya di dapur. Nah, setiap hari, walaupun nggak setiap hari masak, tapi memang kami para ibu rumah tangga ini merasakan kenaikan harga. Bahkan bisa dikatakan sebelum Ramadan aja sudah mulai ada. Oh, jadi sebelum Ramadan sudah dirasakan ada kenaikan bahan pokok ya? Iya. Kira-kira apa aja komoditas yang dirasakan naik gitu? Ayam sama daging ya. Ayam, daging atau telur? Telur juga. Bu Nadia tadi sudah cerita, sudah memang ada kenaikan harga-harga bahan pokok, bahan pangan, mulai daging ayam, telur ayam, daging sapi, dan lain-lain, bahkan sejak sebelum Ramadan atau sebelum puasa Ramadan. Nah, kira-kira gimana Bu Nadia dengan kenaikan tersebut? Sebagai konsumen responnya apa? Apakah misalnya mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang penting, atau mengurangi kualitas, atau tidak ada pengaruh gitu? Iya, sebenarnya kenaikan harga menjelang Ramadan atau di saat Ramadan ini kayaknya setiap tahun terjadi ya. Setiap tahun. Jadi, tentunya ibu-ibu wajib pintar ya untuk menyiasatinya. Mungkin kalau dikurangin nggak bisa lah, justru kebutuhan untuk makan ini bisa lebih dari biasanya. Oke. Siasatinya ya, kita kalau sebelum naik bisa kita beli dulu, misalnya daging yang bisa untuk masuk dalam kulkas ya. Kita beli. Tapi tidak menimbun kan? Atau menimbun ini? Ibu-ibu rumah tangga lah sebatas cukup di kulkas aja kan tentunya. Ya, itu terus cabai, bumbu-bumbu ya, di dapur, cabai, bisa juga cabai kering. Jadi membeli sebelum kira-kira mengalami naik yang lebih tinggi ya? Iya. Bagus ini idenya, jadi bisa diantisipasi gitu, sehingga pas kebutuhan, pas dibutuhkan, artinya sudah punya stok ya, tapi tidak menimbun ya? Tidak. Kalau menimbun itu nanti kasihan konsumen lain. Nah, kira-kira kalau yang Ibu Nadia rasakan kenaikan itu apakah karena stoknya kurang ya? Apakah stoknya kurang, atau mungkin juga konsumen yang kebutuhannya naik sehingga kemudian hukum pasar yang bicara, ada supply dan demand sehingga akhirnya harganya naik. Nah, kira-kira apa ini kira-kira yang
Kalau kenaikan harga itu apa ya? Karena memang kebutuhan meningkat, pasti kebutuhan meningkat. Nah, seharusnya ini pemerintah lebih mempersiapkannya lagi, ya kan, dari mempersiapkan itu maksudnya apa? Suplainya ya, menambah pasokan ya. Pasokannya. Nah, kemudian menambah pasokan ini sehingga tidak ada, mungkin bisa juga ada yang bermain harga atau gimana, kita nggak tahu ya. Nah, ini sudah mulai gaya aktivis jadi ada yang bermain harga ya. Artinya mungkin ada pedagang-pedagang besar yang menimbun atau ada makelar-makelar ya, sehingga ini yang sering mungkin menjadi mengacaukan harga gitu. Ya, karena seperti awal Ramadan itu telur dalam satu hari itu saya susah dapat. Oh, susah ya? Beli 1 kilo aja di warung. Jadi bukan hanya naik, tapi juga kayak mengalami kelangkaan gitu ya? Katanya belum datang, distribusinya belum. Iya, iya. Nah, kalau Ramadan sendiri, puasa gini yang kebutuhan yang mendesak atau yang sangat dibutuhkan apa yang mengalami kenaikan-kenaikan itu? Maksud saya dari kebutuhan pokoknya. Iya. Iya, sayuran juga naik ya. Sayuran mungkin biasa 5.000 atau 10.000 bisa dapat, cukup lah, ini bisa kurang gitu. Terus telur mengalami kenaikan, ayam, daging terutama kan naik. Nah, terutama bumbu ini ya. Saya rasa kenaikan ini saya juga seharusnya kayak gitulah, pemerintah ini coba sering-sering membuat bazar atau apa gitu ya. Oh ya, ini ide bagus ya. Jadi ada bazar, atau kalau sering kita dengar Kementerian Perdagangan atau Dinas Perdagangan melakukan operasi pasar ya. Tapi operasi pasar itu dilakukan saat operasi pasar harganya turun, nanti petugasnya pergi naik lagi gitu. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Nah, tapi tetap memang harus dilakukan ini ya, upaya-upaya dari pemerintah. Ini usulannya Bu Nadia, ini bukan usulan saya, tapi usulan Bu Nadia sebagai jangan konsumen. Mahal-mahal, karena kami berasa sekali ibu rumah tangga ini ketika bahan pokok ini naik. Nah, tadi Bu Nadia mengatakan berasa sekali, ini gaya Betawi ini ya. Berasa. Tapi apakah sudah pada level menggerus pendapatan, menggerus kantong atau belum gitu dengan berasa itu? Ya harus pintar-pintar aja ya. Misalnya cabai itu yang 1 kilo itu kenaikannya bisa di berapa? Dia misalnya 60-an, nanti sekarang udah mencapai 80 ribuan gitu. Sudah tinggi sekali. Daging juga gitu, kenaikan bisa sampai 20.000. Artinya biasanya mungkin dengan uang 100.000, 200.000 dia bisa cukup beragam makanan, tentunya jadi tidak. Kalau puasa ini sehari-hari, satu hari itu berapa pengeluaran untuk urusan masak-memasak ini, urusan perdapuran ini berapa rupiah kira-kira? Selain kita memang masak, biasanya kan ada takjil-takjil. Nah, itu takjil-takjil ini. Ya, yang kita beli atau kita buat juga sih. Nah, siasatnya paling kalau kita buat tentunya bisa lebih murah ya. Membuat sendiri gitu? Membuat sendiri, ketimbang untuk keperluan sendiri atau juga dijual? Enggak, keperluan sendiri. Jadi seperti itu. Ya, saya rasa untuk skala di rumah tangga 4-5 orang, 150 cukup ya. 150. Bu Nadia sendiri berapa person dalam satu keluarga ini? Ada 4. Ada 4 ya? Iya. Itu 150 cukup ya? Iya, cukup. Oke, jadi seperti kata Bu Nadia di awal tadi bahwa pertama memang kenaikan-kenaikan sudah terasa. Memang kalau kita lihat memang bahkan memang trennya itu bukan hanya saat puasa saja atau sebelum, tapi memang akhir-akhir ini ya, kalau kita bilang itu memang mengalami kenaikan. Mungkin ada faktor pasokan atau faktor cuaca nih Bu ya. Cuaca juga pengaruh ya, distribusinya. Kemudian usulannya tadi Bu Nadia agar pemerintah menambah pasokan, kemudian juga uang 150 masih cukup untuk sehari, yang itu dipakai untuk satu keluarga ya. Nah, kemudian
kalau apa namanya, menu-menunya itu 150 kira-kira yang ini apa gambarannya yang disajikan gitu? Iya, bisa daging, terus sayur ya kan, sayur-sayuran, tempe, tahu, terus kemudian opor ayam misalnya, seperti itu. Jadi masih bergizi lah, bergizi. Buah ada nggak buah ini? Buah tentu ada ya. Selalu ada saya. Ya, karena ini kita harus kampanyekan soal gizi berimbang ya. Betul. Ya, jadi sebisa mungkin kenaikan harga-harga itu memang jangan sampai mengurangi kualitas gizi untuk keluarga, dengan catatan memang income atau daya belinya masih cukup. Nah kemudian sampai akhir Ramadan ini kira-kira persiapannya apa, Bu? Dengan kan selama puasa ini kan bukan hanya puasanya saja, ya, tapi nanti kan klimaksnya itu di Idul Fitri, ya. Kira-kira apakah ini juga mengalami kenaikan lagi yang dirasakan selama ini, dan juga antisipasinya apa gitu? Iya, kalau kenaikan sepertinya masih mungkin masih mengalami kenaikan ya biasanya. Bahkan kalau udah di akhir Ramadan mau menjelang Idul Fitri ada kelangkaan juga. Kelangkaan nih, bahaya nih. Beberapa pedagang ya kan sudah mulai mudik mereka. Ya itu menarik ya. Jadi memang ini ya, kita faktor apa ya, distribusinya ya. Ketika kita Lebaran, para pedagang terutama yang dari Jawa ya, pasar atau apa, sehingga kemudian ini yang memicu kenaikan karena yang memasarkan, yang menjual tidak ada. Ya, itu juga harus diantisipasi oleh kita semua agar kita tidak mengalami kesulitan ya. Walaupun juga saya juga pernah mengalami Lebaran di Jakarta beberapa kali. Itu memang istri saya mau masak, kok nyari komoditas itu susah ya. Nyarinya kemana itu susah karena pedagangnya sudah pada pulang gitu, pulang kampung gitu ya. Nah, kira-kira kalau dengan kondisi ini apa tips-tips yang bisa disampaikan selain yang tadi disampaikan oleh Bu Nadia, kira-kira apa, terutama di akhir Ramadan dan kemudian menjelang perayaan Idul Fitri? Iya, simpanlah makanan yang bisa bertahan lama. Buatlah makanan yang bisa bertahan lama ya. Saran saya mungkin bisa rendang. Kita buat rendang yang bisa agak bertahan gitu. Terus kemudian kalau opor nggak bisa Bu, lama Bu. Kalau buat itunya. Kolang-kaling saya jadi nggak di rumah punya stok kolang-kaling ini. Nanti kita kukus enak ini. Iya, kolang-kaling ya. Terus ya rendang, opor juga ya. Cuma mungkin nggak terlalu bisa banyak lah opor karena lebih cepat rusak dia. Kalau rendang dia lebih bisa tahan. Kemudian siapkan juga daging-daging segar ya. Dibiasakan untuk membungkus daging itu seperlunya, entah 250 gram atau 500 gram atau 1 kilo sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika kita pakai daging itu yang kita keluarkan sesuai kebutuhan, tidak membuat daging itu menjadi rusak karena dikeluarkan semua. Seperti itu, bungkus sesuai dengan kebutuhan dari yang kita pakai nanti. Kira-kira itu ya teman-teman semua konsumen, bahwa tadi Bu Nadia sudah cukup banyak bercerita kepada kita terkait dengan fenomena kenaikan harga-harga bahan pangan ya selama puasa Ramadan dan juga nanti di menjelang Idul Fitri. Ya, tadi Bu Nadia memesankan kepada kita semua sebagai konsumen maupun kepada pemerintah ya, kalau kepada kita tentu tadi bisa mengantisipasi dengan kebutuhan yang cukup, dalam arti bisa membeli sebelum puncak kenaikan harga itu, dan juga bisa mengantisipasi dengan menyimpan yang lebih lama, khususnya untuk
komoditas-komoditas atau bahan-bahan yang bisa lebih lama seperti rendang dan lain sebagainya, dan juga kepada pemerintah mendorong untuk menambah pasokan, distribusi, dan juga jangan sampai ada distributor yang mengacaukan pasokan atau pasar sehingga terjadi kenaikan harga-harga. Tapi sekali lagi sebagai konsumen jangan sampai menimbun ya, dalam arti jumlah yang banyak, kemudian juga jangan melakukan panic buying ya. Panic buying itu nanti merugikan konsumen yang lain, kenaikan harga-harga maupun juga bahkan kelangkaan ya. Kira-kira gitu teman-teman semua konsumen Indonesia. Terima kasih Bu Nadia telah hadir di podcast FKBI, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada konsumen kita sehingga bisa berkonsumsi yang lebih cerdas, lebih kreatif di tengah kenaikan harga-harga kebutuhan bahan pokok di musim puasa Ramadan ini dan juga nanti menjelang Idul Fitri. Semoga kita semua bisa mengelola kebutuhan kita dengan wajar, dengan uang yang ada di dompet kita dengan cukup ya. Terima kasih. Jangan mahal lah pemerintah. Jangan mahal ya. Jangan soalnya pemerintah saat ini jual mahal gitu. Nah, terima kasih ya Bu Nadia. Sampai jumpa lagi dan salam konsumen Indonesia.